Mari kita berdoa. Tak satu pun kami yang sanggup untuk berdiri kalau Tuhan gak topang kami. Karena itu Bapa di sorga, kami memohon belas kasihan Tuhan berbicara menyapa setiap kami pada saat ini. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicaralah secara pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, kami bersyukur karena kami gak pernah sendiri. Bahkan di dalam api itu Engkau berdiri bersama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk itu, dan kami menyambut dengan antusias apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh jabat kiri kanannya, bilang Tuhan berkati kamu. Oke. Kita mau bicara tentang satu tema lanjutan dari tema-tema sebelumnya tentang dedicate your work to God. Semoga teman-teman nggak lupa tentang cerita-cerita sebelumnya bagaimana Nehemia berdoa, kemudian Nehemia berjuang dan lain sebagainya. Dan hari ini kita mau lihat dari penggalan kisah Nehemia yang terakhir. Dia mendedikasikan pekerjaannya kepada Tuhan. Sebelum lanjut, saya minta maaf karena hari ini clicker kita tidak ada. Jadi mungkin ada interupsi next yang akan terdengar. Menambah suasana kali ya. Baik, next. Kita baca ayatnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ini ajakan dari Nehemia kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Ayat 18 bersama, 1, 2, 3. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 19 dan ayat yang ke-20 kita bersama membacanya 1, 2, 3. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saya mau mulai dengan satu racun di kehidupan kekristenan. Berlangsung berabad-abad dan sampai sekarang, yaitu dikotomi. Orang bisa begitu kudusnya di gereja, tapi begitu jahat dan buasnya di tempat kerja atau di rumah. Saya lagi kesel banget, saya lagi sedih banget, dan gak tahu sedang mendoakan bagaimana caranya, karena ada satu orang yang saya kenal, masih remaja, dipukul oleh ayahnya. Dipukul saja saya udah gak terima, saudaraku. Karena ada cara lain. Kalau dipukulnya di pantat ada ayat Alkitabnya, pakai tongkat. Ada kasus tertentu. Tapi ini dipukul di mukanya dan seorang gadis. Dan yang memukul itu adalah seorang pembicara, seorang pengkhotbah. Aduh, hati saya hancur sekali dan hati saya merasa, wow, why? Saudara sekalian, racun ini meracuni banyak pikiran. Mungkin juga di antara kita. Kita berpikir bahwa kehidupan ini ada dua. Kehidupan di gereja itu harus kudus. Begitu engkau masuk lift, kamu harus kudus. Akui semua dosamu, masuk ke sini jadi suci begitu rupa. Kamu bisa angkat tangan, kamu bisa menyembah, kamu bisa melakukan semua, baca Alkitab dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah itu ya jadi kembali ke dirimu sendiri. Saudara sekalian, karena pikiran itulah akhirnya orang berpikir kalau ditanya pelayanannya apa. Nggak pernah ada yang jawab, oh pelayanan saya sebagai sales manager. Nggak pernah. Kalaupun dipikir, dia ada yang ngomong gitu mungkin dianggap aneh. Dianggap anomali. Dianggap kok
begitu? Karena konteks pelayanan udah dikurung di penjara hanya di dalam gereja. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, dikurung hanya di dalam stage. Pelayanannya apa? Aduh, saya nggak apa-apa, saya hanya nyambut doang. Saudara sekalian, pikiran dikotomi ini sangat beracun. Dan saya ingin kita mempelajari itu, mengingat itu. Hei saudaraku, Nehemia sedang apa sih? Buat paduan suara? Enggak. Latihan preaching? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Membangun tembok bait Allah? Bukan. Tembok kota saudaraku, sesuatu yang jauh dari kata rohani yang kita pikirkan sekarang. Saudara sekalian, dia melakukan dan tercatat dalam Alkitab bukan sebagai seorang penyanyi di sini, sebagai WL di sini, enggak. Sebagai seorang tukang tembok kalau kita mau bilang. Dan kerjaannya adalah membangun tembok di luar bait Allah. Sesuatu yang nampak bukan rohani. Tapi justru karena Nehemia melihat satu dunia saja, bukan dikotomi. Bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah untuk Tuhan, maka prinsip-prinsip yang dikerjakannya kita bisa belajar pagi ini. Saudara sekalian, pekerjaan itu adalah sebuah panggilan. Kalau kita melihat pekerjaan itu adalah sebuah solusi untuk kita mendapatkan uang, boleh. Tapi saudara sekalian, itu kebanyakan orang berpikir demikian. Tuhan meminta kita untuk memikirkan sekarang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang. Tapi bekerja adalah sebuah panggilannya Tuhan, saudaraku. Nehemia bekerja membangun tembok itu karena Tuhan panggil dia. Waktu dia dengar, saudara sekalian, waktu dia dengar berita tentang tembok yang hancur, hatinya hancur sekali. Hatinya sedih dan Tuhan menggerakkan dia, memanggil dia untuk mau membangun tembok itu. Saudara sekalian, saya kadang-kadang suka risih. Karena kata panggilan itu kadang-kadang hanya ditempelkan kepada saya, kepada Pak Roni. Sementara yang lain tidak ada panggilan. No, hidup ini adalah sebuah panggilan. Firman Tuhan yang tadi kita baca, di sini dikatakan Nehemia berkata, aku menjawab mereka. Lalu aku Allah, Tuhan semesta alam. Sebelumnya, Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Maka saudara sekalian, waktu kita membicarakan tentang pekerjaan kita, saya lagi gak bicara pekerjaan hanya di luar, tapi juga termasuk pelayanan. Karena pelayanan itu ada pekerjaan baik juga buat saya. Saya lagi tidak mau bicara tentang dikotomi. Saya mau bicara tentang pekerjaan entah di gereja, entah di luar gereja, entah di rumah, entah di kantor. Maka semuanya itu harus dimulai dengan Allah. Allah yang memulainya, Allah yang memanggilnya, Allah yang memanggil Anda sebagai ibu. Jadi ketika engkau bekerja melakukan tugasmu sebagai ibu, peranmu sebagai ibu, pakai itu untuk kemuliaan Allah. Sebab Allah yang memanggilmu untuk menjadi ibu. Waktu engkau menjadi ayah, engkau bukan hanya sebagai karena fisikmu, biologismu menghasilkan anak, tidak. Tapi Tuhan sedang memanggil kamu menjadi ayah. Karena ada orang yang pengen tapi tidak dipanggil oleh Allah untuk menjadi ayah kandung. Tapi bisa menjadi ayah untuk angkat yang lain-lainnya. Saudara sekalian, waktu Nehemia melihat itu, maka saudara sekalian ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 berkata, waktu dengar panggilan Tuhan, maka kemudian mereka bertekad untuk melakukannya. Saya berpikir Anda harus mencoba memikirkan saat ini, apakah pekerjaan yang saat ini engkau lakukan dengan begitu giat adalah panggilan daripada Tuhan. Atau sekedar mengisi waktu lowong, atau sekedar karena gak ada jalan keluar, atau karena sekedar kamu hobi. Kapan saya dan saudara bisa berkata, Tuhan, apa panggilanmu atas hidupku di sini sekarang ini? Sebab semua tokoh Alkitab saudara sekalian punya panggilannya masing-masing. Dan mereka menggeluti itu di dalam satu dunia, bukan hanya dunia rumah, ibadah, tapi dalam kehidupan mereka. Seperti Nuh misalnya. Di mana Nuh bisa dikatakan sebagai seorang hanya pelayan, pekerja di dalam gereja. Tidak. Dia melayani di mana? Jadi tukang kayu buat bahtera di sana, saudaraku. Mengapa dia buat bahtera? Karena dia, saudara sekalian, dipanggil oleh Allah. Yusuf dipanggil Tuhan bukan untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan full timer, tidak. Tapi dia dipanggil karena Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel dan bangsa Mesir. Tuhan memanggil dia sebagai administrator, akuntan. Tuhan memilih dia untuk menjadi manajer di luar sana.
saudara sekalian, tidak di rumah Tuhan. Bahkan bukan hanya tidak di rumah Tuhan, pada waktu itu belum ada rumah Tuhan, tidak di kemahnya Yakub, tapi di rumah Potifar, orang asing, orang kafir yang pada waktu itu dikatakan. Bagaimana dengan Musa? Musa juga tidak melayani di tenda kemah karena belum ada, tapi juga tidak ada di sinagoga-sinagoga. Dia melakukan sesuatu yang bukan, kata kita sekarang, spiritual. Daud berperang dia, saudara sekalian. Daniel juga seperti demikian. Coba lihat semua tokoh ini. Adakah di antara mereka, saudara sekalian, yang adalah sebagai imam? Tidak. Tapi apakah mereka melakukan pekerjaan yang didedikasikan kepada Tuhan? Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Panggilannya Tuhan. Masing-masing di antara mereka berbeda, saudara sekalian. Dan mereka mendapatkan itu lalu kemudian meyakini itu panggilan Tuhan. Lalu mereka mengerjakannya. Saudara sekalian, sebagian di antara kita seperti saya dan Pak Roni dipanggil untuk melayani secara khusus di rumah Tuhan. Tapi sebagian di antara saudara sekalian itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan di kantor kalian, di toko kalian, di rumah kalian, di masyarakat, dan di semua kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan panggil kamu untuk itu. Efesus 2 ayat yang 10 kita baca bersama-sama sebelumnya. Kita baca barengan. 1, 2, 3. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Apakah Tuhan hanya menciptakan jadi WL? Oh, ayat ini saya sudah lakukan karena saya sudah jadi WL. Bagaimana dengan saya yang tidak bisa nyanyi? Puji Tuhan saudara sekalian, karena ayat ini tidak bicara melakukan pekerjaan baik sebagai drummer. Celaka saya. Karena saya nggak akan pernah bisa, kalaupun saya bisa nggak akan sehebat yang tadi main saudara sekalian. Puji Tuhan karena ayat ini tidak bicara sekelompok kecil dari opsi-opsi yang ada. Tapi berbicara tentang pekerjaan baik dalam konteks yang luas, dalam kehidupan yang luas. Pekerjaan baik itu bisa jadi adalah pekerjaan yang engkau lakukan di rumah. Bisa jadi ada orang saudara sekalian hanya sedikit saja berperan di gereja, tapi di rumahnya dia memuridkan anaknya, kemudian dia mempersiapkan anaknya sedemikian rupa untuk menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Bisa jadi begitu. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan dengan begitu unik. Dan mari kita menemukan keunikan kita itu. Rick Warren memakai keunikan itu dengan kata shape. Walaupun shape itu adalah akronim dari beberapa, ada 5 kategori yang dia mau. Tapi shape-nya saya pakai bahwa Tuhan menciptakan kita, ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang bujur sangkar, ada yang trapesium dan lain sebagainya. Karena Tuhan begitu indah membentuk saya dan saudara. Celakanya adalah saya dan saudara seringkali, mungkin kita lingkaran, kita memaksakan diri ingin menjadi persegi panjang. Dan kita tahu bahwa kita bisa sebagian besar melakukan apa yang ada di persegi panjang. Tapi jauh di dalam hati kita yang paling dalam, ada suara yang berkata, ini bukan kamu. Ini bukan kamu. Well, kamu melakukan beberapa halnya baik, tapi masih ada sudut-sudut yang lain yang kosong dan kamu gak bisa reach itu, gak bisa capai itu, gak bisa gapai itu karena itu bukan kamu. Pernah gak dengar suara seperti itu? Kamu sekarang mungkin bagus di dalam pekerjaan kamu, tapi ketika kamu sendiri di dalam hati, aduh apakah ini yang sebenarnya Tuhan inginkan dari saya? Maka saudara sekalian, kalau itu terjadi, itu ada sebuah panggilan sorgawi kepada engkau dan saya untuk memikirkan ulang tentang pekerjaan kita. Apakah Tuhan menginginkan kita berkarya, mengabdi di sana saudara sekalian, ataukah ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan pikirkan untuk kita lakukan? Apakah selama ini mungkin kita pengen ikutan orang lain, karena orang lain melakukan itu dan it's work buat dia, lalu kemudian kita menjiplak dia? Saudara sekalian, saya dan saudara punya tugas tanggung jawab untuk berhadapan dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang engkau inginkan dari hidupku? Karena Tuhan menciptakan kita, my uniqueness made by God. Dan Tuhan senang untuk membuat kita bisa menemukan itu dan menghidupinya. Dikotomi adalah racun kehidupan cara berpikir kita. Sebab Tuhan ingin
pekerjaan baik itu terjadi di gereja maupun di luar gereja, dimanapun engkau berada. Next. Jadi waktu Tuhan berkata, aku sudah mempersiapkan pekerjaan baik buat engkau yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia sedang tidak berkata hanya di gereja, tapi dimanapun engkau berada. Saya tertarik saudaraku dengan satu Instagram dari beberapa atlet Kristen. Ya di Indonesia belum sekencang itu ya. Tapi mereka bisa attract people dengan komunitas yang ada. And then secara terbuka. Oh glory to God. Outside of the will of God, I will not be in this MBA. First, I got to give all glory to God. Thank you, Jesus Christ. Oh rindu sekali di antara kalian ketika kalian dipromosikan sampai di satu titik lalu engkau berkata, karena Tuhanlah aku ada di sini sebab aku menjadikan tempat ini pelayananku kepada Tuhan. Aku menjadikan pekerjaan ini, karir ini sebagai kesaksianku tentang the Almighty God. Saya rindu sekali tokomu diberkati oleh Tuhan. Dan waktu orang nanya, kok bisa begitu? Ya, karena saya punya Tuhan. Saudara sekalian, sampai di titik tertentu seperti pada pertandingan yang sebelah kiri ini, kiri saudara ini ya, menang kalah udah gak ada lagi soal. Yang penting Tuhan dimuliakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda menjalani kehidupan di gereja begitu rohani, di toko Anda sembarangan hidup, mungkin itu yang membuat Anda tidak damai sejahtera. Ketika Anda memperlakukan orang lain dengan tidak benar karena engkau berpikir ini bukan wilayah gereja, ini bukan wilayah rohani, itu yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak. Itu yang menghambat berkat Tuhan atas hidupmu. Jadi pekerjaan itu adalah panggilan, entah itu ada di dalam gereja, di luar gereja. Seperti Nehemia, dia tidak dipanggil menjadi imam, dia dipanggil untuk membangun tembok dan dia lakukan itu sebagai pelayanan kepada Allah. Sebab pekerjaan adalah sebuah pelayanan. Yang kedua, pekerjaan itu adalah sebuah pengabdian. Saudara sekalian, di situ di ayat yang ke-20, aku menjawab mereka, Nehemia, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Allah yang memanggil kami. Allah yang memulainya. Lalu kami hamba-hambanya. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nehemia memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Toko ini adalah milik Tuan, ada tuannya. Tuannya mungkin posisi tertinggi di organisasi ini ada saya, tapi Tuan yang sesungguhnya ada Tuhan lagi. Maka saya adalah sebagai budak atau sebagai hamba kepada Tuhan tersebut. Maka saya dedikasikan karya saya untuk Dia. Saudara sekalian, apakah saya dan saudara juga punya kerinduan untuk mendedikasikan pekerjaan kita ini kepada Tuhan kita? Kita berkata, Tuanku, Allahku, Yesusku. Penjualan hari ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhanku, Allahku, ya Rajaku, kerjasama ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kerja bisnis ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allahku, ya Rajaku, aku ingin rumah tanggaku ini aku upayakan sedemikian rupa. Karena ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ada satu lagu Natal yang saya kenal dari kecil, lalu kemudian terus membekas. Mungkin bagi saudara juga ada ya yang suka lagu ini. Little Drummer Boy. Diciptakan pada tahun 1941 saudara sekalian. Tapi yang menarik buat saya bukan apa yang ditampilkannya. Bukan dentuman daripada drumnya dan lain sebagainya, itu menarik. Tapi yang menarik buat saya adalah kisah yang menginspirasi lagu ini. Dikatakan saudara sekalian, tentu ini ada imajinasi saudaraku. Waktu Yesus lahir ada orang Majus, emas kemenyan mur diserahkan karena mereka punya.
Tapi ada seorang anak, saudara sekalian, dikatakan sederhana, mungkin mengemis, pengamen, saudaraku, hanya punya drum yang kecil. Lalu dia digerakkan untuk bisa menyembah raja yang datang, sama seperti orang Majus yang datang. Tapi dia bertanya-tanya, apa yang aku bisa berikan? Lalu kemudian dia memutuskan untuk memberikan drumnya, keterampilan drumnya yang sederhana, yang dibandingkan dengan emas, kemenyan, dan mur tentu tidak ada nilainya, saudara sekalian. Tapi dia mau memberikan dirinya, mau mempersembahkan dirinya, mau memberikan apa yang dia miliki saat ini. Dia enggak berpikir, nanti kalau saya sudah punya emas baru saya akan berikan. Nanti kalau saya sudah seperti orang Majus baru saya berikan. Enggak. Tapi dia berpikir, ini raja di atas segala raja yang lahir, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa sampaikan, apa yang bisa saya dedikasikan. Dan kemudian dia, saudara sekalian, mengambil drumnya dan bermain sederhana, lalu dia persembahkan itu. Saudaraku, saya mendapatkan ide cerita ini di pertama kali saya dengar dan saya langsung tersentuh, saudara sekalian. Tuhan gak menuntut kita untuk to be perfect dan kemudian to be huge, persembahan yang besar, tapi Tuhan menantikan sebuah pengabdian, sebuah pemberian, persembahan yang apa adanya. Kalau besok engkau buka toko lalu engkau berkata, Tuhan, toko ini adalah milikmu, berkatnya semua adalah milikmu. Aku membuka tokonya seperti biasa-biasa saja, aku ngeladangin konsumenku seperti biasa-biasa saja. Tapi saya mau mengakui bahwa ini adalah karenamu. Tuhan, ini adalah engkau punya, ini untuk kemuliaan namamu. Sesederhana itu, saudaraku, sesederhana itu, saudaraku. Tapi tentu saja ketika kita tahu kita sedang mempersembahkan kepada siapa, ada sebuah eagerness, ada sebuah kerinduan untuk memberi yang terbaik, saudara sekalian, kepada Allah kita. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Matius mengingatkan kita hanya bisa diperhadapkan dengan dua hal. Kepada siapa kita mendedikasikan hidup kita. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu bekerja kenapa? Pernah gak kamu bergumul kepada Tuhan yang menciptakan kamu begitu unik? Dan bergumul, Tuhan, apakah ini adalah yang seharusnya? Ayat ini berkata, kalau kita menyembah kepada dua Tuhan gak bisa. Sebab kita akan setia kepada yang lain dan tidak mengindahkan yang lain. Kalau engkau dan saya gak pernah berpikir bahwa pekerjaan harian kita itu ada sesuatu yang spiritual yang kita bisa berikan kepada Allah. Dan kita seharusnya mengerjakan itu sama seriusnya ketika kita pelayanan di gereja. Dan kamu menggenapi ayat ini, tidak mengindahkan yang lain. Berarti apa yang engkau indahkan? Mungkin mamon. Mamon itu mungkin uang, mungkin popularitas. Segala sesuatu yang bukan Allah, saudaraku. Tuhan berkata, saudara sekalian, pemikiran yang dikotomi itu membuat pada akhirnya kita tahu di mana areanya Allah, di mana areanya Mammon. Tapi Tuhan bilang kamu gak bisa menyembah dengan dua kaki, satu Allah dan satu Mammon, tidak. Yang bisa adalah kamu ada di menyembah Mammon, lalu melakukan hal-hal spiritual, ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Tapi secara hakikinya hatimu menyembah, mendedikasikan pada Mammon. Atau engkau hidup di dalam Allah, engkau memahami Allah, engkau mengasihi Allah, dan mungkin engkau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Mammon, pekerjaan, menghasilkan uang, investasi dan lain sebagainya. Tetapi engkau melakukannya itu karena Allah dan untuk Allah. Jadi pertanyaan saya adalah, mana waktu yang terbanyak yang kau berikan? Tenaga terbanyak yang kau berikan dan uang terbanyak yang kau persembahkan. Disitulah engkau akan menemukan mungkin tidak langsung tapi directionnya kamu. Saudaraku, engkau bekerja mungkin 8-10 jam tapi engkau gak kaitkan dengan Allah. Maka hidupmu, saudara sekalian, 1/3 sampai 1/2 mungkin pada akhirnya ditemukan engkau tidak sedang hidup buat Allah.
Engkau sedang memikirkan yang dunia ini. Walaupun hatimu enggak mau, tapi engkau saudara sekalian pada prakteknya menghabiskan waktu terbanyak, tenaga terbanyak, uang terbanyak tanpa Allah. Tanpa mengindahkan Allah, tanpa mencampurkan, mengajak Allah terlibat, tanpa Allah ikut di dalamnya. Suggest saya saudaraku, Anda perbaiki cara berpikir ini. Bagi Nehemia, tembok dan bernyanyi di rumah Allah sama. Dan didedikasikan kepada Allah. Sanggup dilakukan karena Allah dan untuk kemuliaan Allah. Saya berharap Anda bekerja bukan untuk menyembah Mamon, mengabdi pada Mamon. Tapi menyembah dan mengabdi kepada Allah. Lalu kemudian engkau bekerja menggunakan semua kemampuan keunikannya kamu untuk kemuliaannya. Tentu susah, tapi kita bersyukur Tuhan kita tidak pernah berfirman tanpa memberikan janji perlindungannya. Satu kali Sadrak, Mesak, Abednego harus diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Mereka menyembah kepada Raja Nebukadnezar atau saudara sekalian di perapian. Saudara sekalian, tidak ada satupun yang bisa mengambil keputusan secepat itu. Tapi dicatat di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ragu mengambil keputusan untuk tetap menyembah Allah dan bersedia untuk mendapatkan konsekuensinya di api. Kalimatnya itu indah. Kami tidak akan pernah menyembah patungmu ya Raja. Karena kami tahu Allah kami sanggup melepaskan kami. Tapi kalau Allah kami tidak melepaskan kami pun, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Dan Tuhan yang setia selalu tahu hati-hati yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Dia pernah berjanji akan memberi kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kepada orang-orang yang bekerja di luar sana dengan susah payah, Tuhan bisa beri kekuatan dan berjanji untuk memberi kekuatan itu untuk engkau bisa berhasil di sana. Sampai engkau bisa berdiri dan berkata, ini semua karena Allah dan untuk kemuliaan Allah. Di dalam api pun kami pun masih bisa menyembah engkau. Bahkan engkaulah yang selalu menyertai kami, memberi kekuatan bagi setiap kami. Terakhir, di titik ini apa yang engkau dan saya mau dedikasikan kepada Tuhan? Rumahmu mungkin, bisnismu, tokomu, usahamu. Pak Enrikus, kalau kita dedikasikan buat Allah mau bisa cuan atuh. Ya itu kata Sanbalat, kata Tobias, kata Geshem tadi. Apa yang kamu lakukan? Hai Nehemia. Tapi Nehemia berdiri. Di atas semua sistem itu betul adanya. Tapi ada Tuhan yang berdaulat. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Dan saya mengencourage kalian untuk memakai waktu terbanyak, resources terbanyak untuk hidup buat Tuhan. Di dalam gereja, di rumah, di luar gereja, di seluruh masyarakat. Itu semua adalah untuk Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku.
Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau seluruh hidupku aku dedikasikan untuk-Mu karena aku tahu itu semua karena-Mu. Bukan hanya pelayananku, tapi rumah tanggaku untuk kemuliaan nama-Mu. Tokohku, karirku, masa depanku untuk kemuliaan nama-Mu. Siapa di antara teman-teman sekalian kita semua yang punya tekad seperti itu tapi tahu di hadapan saudara ada tembok yang runtuh. Ada orang-orang yang menekan saudara, menghina saudara, mengecewakan saudara, bahkan ingin mencelakai saudara. Sehingga saudara ada dalam ketakutan, kekhawatiran yang begitu hebat. Coba lihat ke atas kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu. Kalau ini adalah panggilan Tuhan, mari dengan tekad yang bulat, dengan keberanian kita berkata, ya Tuhan, saya mau melakukan ini panggilan-Mu, aku yakin. Dan mungkin engkau perlu berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Tuhan, aku mau, tapi ini susah sekali Tuhan, aku berteriak kepadamu. Aku meminta tolong kepadamu. Bantu saya Tuhan. Saya lelah Tuhan. Saya capek Tuhan, topang saya Tuhan. Karena saya tetap mau di seluruh kehidupan saya, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Tolong saya. Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Berserulah kepadanya. Dia punya semua resources yang saya dan saudara butuhkan untuk bisa mendedikasikan hidup ini kepada Dia. Bagi engkau yang berkata, ya Tuhan itu aku. Dan di dalam ibadah ini meresponi firman Tuhan itu. Aku mau mendedikasikan ulang seluruh kehidupanku. Bukan hanya pelayananku di gereja, tapi pelayananku di dunia kehidupan keseharianku. Aku mau serahkan kepadamu. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan kalau engkau bergumul dalam hal pekerjaanmu, kau punya masalah yang sedemikian rumitnya, pandang ke atas supaya engkau bisa satu kali berkata, karena Allah yang membuat aku bisa berhasil. Tuhan tolong kami enggak mampu Tuhan. Kami gemetar, kami takut, kami enggak berani. Kadang-kadang kehidupan ini Tuhan seperti tungku api yang menakutkan ya Tuhan. Semua orang mereka tidak berani untuk melawan arus. Tapi di dalam hati kami rindu. Cuma kami gak mampu, kami gak kuat Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu. Mohon berkat Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan, mohon anugerah Tuhan, mohon keberanian daripada Tuhan. Tuhan Bapa yang mulia, lihat anak-anak-Mu. Lihat toko anak-anak-Mu, lihat karir anak-anak-Mu ya Tuhan. Lihat pekerjaan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa di sorga. Bangun kami ya Tuhan. Dengar doa kami, ya gembala kami, berikan kepada kami yang kami perlukan. Karena Engkau adalah provider kami. Dengar doa kami ya Tuhan, mohon berkat Tuhan. Saya sebagai hamba-Mu ya Bapa di sorga, mohon anugerah Tuhan. Tingkap-tingkap langit boleh terbuka, supaya berkat Tuhan boleh tercurah kepada anak-anak-Mu di dalam dunia mereka, baik di dalam dunia, di dalam gereja maupun di luar gereja. Mereka boleh memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpuji nama-Mu. Dan Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami seturut dan kekayaan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya akan janji itu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Yesus, sama-sama kita katakan.